Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Presiden Prabowo melalui Mensesnek dan Menpan RB terkait dengan seleksi P3K untuk para tenaga honorer, yaitu peluang terakhir. Seleksi P3K afirmasi dihapus oleh Presiden Prabowo. Guru swasta gigit jari. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN akan segera memasuki babak baru setelah tahun 2025, terutama untuk P3K. Setelah musim rekrutmen tahun 2024 hingga 2025 ini, seleksi P3K jalur afirmasi sudah tidak ada lagi. Perintah Presiden Prabowo Subianto tegas akan dihapus setelah tahun ini. Penghapusan skema seleksi P3K afirmasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Bersama dengan diumumkannya keputusan Presiden terhadap kebijakan percepatan pengangkatan CASN 2024. Disampaikan Mensesnek bahwa penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 dibatalkan. Pengangkatan CPNS 2024 yang semula diundur hingga Oktober 2025 kembali dipercepat menjadi Juni 2025. Sedangkan P3K 2024 yang sempat diundur 1 tahun di Maret 2026 dipercepat menjadi Oktober 2025. Tentunya percepatan ini akan menuntut kerja keras Kemenpan RB dan BKN dan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen penuntasan sisa tenaga honorer atau non-ASN untuk diselesaikan pengangkatannya menjadi P3K tahun ini. Namun, masih ada sekelompok tertentu atau kelompok tertentu yang seolah terpinggirkan dan luput dari perhatian. Para guru swasta yang notabene sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun belum diberi kesempatan jalur afirmasi P3K, namun keburu dihapus. Mensesnek Prasetyo Hadi dalam pernyataannya menyampaikan beberapa poin penting dari Presiden Prabowo, yaitu 1. Percepatan pengangkatan CASN 2024. Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah sepakat bahwa pengangkatan CASN dipercepat, penundaan dibatalkan. Bapak Presiden telah memutuskan dan menyetujui pengangkatan CASN dipercepat, kata Prasetyo Hadi dikutip dari YouTube Kementerian Pan RB Selasa 18 Maret 2025. Sebagai hasilnya, terjadi perubahan jadwal baru
seperti berikut. Pengangkatan CPNS 2024 diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025. Pengangkatan P3K 2024 seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025. Kemudian yang kedua, tindak lanjut percepatan pengangkatan CASN 2024. Selanjutnya, peran aktif seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda sangat dibutuhkan demi lancarnya pengangkatan ini. Kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK disampaikan untuk segera memenuhi persyaratan pengangkatan CASN, terutama yang bersumber dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Batas waktu pada jadwal baru sudah ditentukan bagi instansi yang sudah siap dapat melakukan pengangkatan lebih awal. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing, kata Mensesnek. Kemudian yang ketiga, kebijakan seleksi P3K afirmasi terakhir. Nah, pada rentan tahun 2024-2025 ini, kebijakan penataan tenaga honorer melalui jalur seleksi P3K akan menjadi yang terakhir kalinya. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penataan dinilai sudah sangat optimal. Landasan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan per Desember 2024 lalu. Sudah tidak ada lagi rekrutmen pegawai non-ASN atau honorer atau nama lainnya. Pegawai pemerintah yang ada hanya P3K, CPNS, dan PNS. Tegas disampaikan Mensesnek bahwa penerimaan P3K 2024 dari tenaga non-ASN berupa kebijakan afirmasi terakhir kali. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K tahun 2024, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, kata Mensesnek. Sehingga untuk selanjutnya, rekrutmen ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat yaitu dampak rekrutmen CASN untuk masyarakat. Presiden melalui Mensesnek juga mengingatkan bahwa rekrutmen CASN harus memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama para lulusan yang menghasilkan SDM mumpuni, mampu memberikan pelayanan optimal demi kepuasan publik. Bukan hanya sekedar menyediakan atau membuka lapangan kerja, kecenderungan ingin menjadi ASN juga disoroti Presiden. Namun masih banyak yang belum sesuai dengan ekspektasi kerja meski bergaji tinggi. Dari beberapa hal penting yang disampaikan Presiden Prabowo inilah terfokus pada dihapusnya seleksi P3K afirmasi dari tenaga honorer. Sedangkan tenaga honorer dimaksud hanya berasal dari instansi pemerintah. Lantas, bagaimana nasib mereka yang berada di yayasan, lembaga swasta, atau bahkan guru swasta yang ada di madrasah-madrasah? Jika seleksi P3K afirmasi ini dihapus, maka sudah barang tentu guru swasta akan gigit jari.
Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menjadi ASN P3K setelah tahun 2025 ini. Salah satu-satunya, maksudnya jalan satu-satunya mengikuti jalur seleksi umum atau normal seperti yang disampaikan Mensesnek Prasetyo Hedi. Itu pun jika masih masuk kriteria dan memenuhi syarat seperti batas usia maksimal pelamar. Yang pasti sudah tidak ada lagi seleksi P3K dengan kebijakan afirmasi untuk honorer. Peluang terakhir honorer tinggal di tahun 2025 ini. Guru swasta harus rela berjuang melalui jalur normal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Mensesnek terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan CASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.